Bab ke-53 Babus salati fi mawadhi'il khasfi wal adhabi. Bab hukum salat di tempat-tempat al-khasf. Al-khasf yaitu ambles atau longsor, wal adhabi, di tempat di mana pernah diturunkan azab. Apa hukumnya salat di situ ya. Al-khasf maksudnya amblas, yaitu tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Seperti firman Allah tentang Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami benamkan Qarun beserta rumahnya dan hartanya ke dalam bumi. Maka hartanya disebut dengan harta Qarun. Di antara azab yang Allah berikan kepada suatu kaum adalah dengan al-khasf, dengan membenamkan mereka dalam tanah. Contoh dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, bainama rajulun yamshi, tatkala ada seorang berjalan, wa alaihi jubbatan atau hullatan, dan dia memakai baju yang indah, yatabakhtaru bihima, dan dia sombong dengan dua bajunya tersebut. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Fahuwa yujaljilu, ya, maka dia pun diombang-ambingkan dalam bumi sampai hari kiamat. Jadi Allah bisa mengadab seseorang atau mengadab suatu kaum dengan menenggelamkannya dalam bumi. Dan berlaku juga bagaimana dengan adab-adab yang lain yang bukan merupakan ditenggelamkan dalam bumi ya. Seperti adab yang menimpa kaum saleh ya, bukan ditenggelamkan ya, tapi diberikan suara yang memekik telinga mereka ya, sehingga mereka akhirnya tewas ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu taala berkata, wa yudhkaru anna Aliyan kariha as-salata bi khasfi Babil. Dan disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kariha, benci untuk salat di bekas ditenggelamkannya atau tempat peristiwa ditenggelamkannya suatu daerah di kota Babil di Irak. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadisnya nomor 433, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, janganlah kalian masuk ke tempat tinggal atau ke areal orang-orang yang diadab, illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam kondisi menangis. Boleh masuk tapi dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin, kalau kalian tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, maka janganlah masuk kepada mereka, la yusibukum ma asabahum, jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Ya, saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, janganlah kalian masuk ke areal atau ke rumah orang-orang atau tempat tinggal orang-orang yang pernah diadab oleh Allah, illa an takunu. Jelaskan maksud Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya, di awal kepada Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke tabi'in. Dan hadis-hadis mu'allaq atau riwayat-riwayat mu'allaq dalam Sahih Bukhari terbagi atas dua ya. Terkadang dengan sighatut tamrid, yaitu yang dengan diriwayatkan, dikatakan seperti itu ya, maka ini terkadang hadisnya dhaif, terkadang hadisnya sahih, maka perlu dicek kembali. Tetapi kalau Imam Al-Bukhari membawakan hadis mu'allaq dengan sighat al-jazm, itu berkata qala ya, atau rawa, meriwayatkan, atau qala, maka menurut penelitian para ulama dan terjadi Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya di sisi Imam Bukhari sanadnya sahih, sampai kepada orang yang dia sebutkan. Hanya saja terkadang Imam Bukhari tidak masukkan dalam Sahih Bukhari karena Sahih Bukhari ini memiliki kriteria sahih yang lebih tinggi. Tidak semua sahih dimasukkan dalam Sahih Bukhari, tapi harus memiliki kriteria yang apa? Yang tinggi. Sahihnya spesial. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar tatabba, meneliti semua hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari, kemudian dia pun menyambungkannya. Oh, ini hadis ini disambung oleh si fulan dalam kitab ini. Kemudian dia periksa sanad-sanadnya sahih atau tidak ya. Seperti yuzkar anna Aliyan, disebutkan dari Ali. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, di sini diriwayatkan, asalnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ya. Dari jalan Abdullah bin Abil Muhil ya. Ia berkata, kunna ma Aliyin, kami bersama Ali, famararna ala al-khasfi
alladhi bi Babil. Tiba-tiba kami melewati daerah yang pernah amblas, daerah amblas yang ada di Babil di Irak. Falam yusalli hatta ajazahu. Maka tiba waktunya salat, tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau salat di situ. Maka dia lewat dulu. Setelah lewat dulu baru dia salat setelah lewat daerah yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Ali berkata, "Ma kuntu li usalli." Aku tidak mau salat di sini. Fi ardin khasafallahu biha. Aku tidak mau salat di daerah atau di areal yang Allah pernah benamkan. Salasa mirar. Sampai dia ulang 3 kali. Aku tidak mau salat di daerah yang pernah dibenamkan oleh Allah. Aku tidak mau salat di daerah yang dibenamkan oleh Allah. Aku tidak mau salat di daerah yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di Babil? Para ahli tafsir dalam buku-buku tafsir mereka tatkala mereka menafsirkan firman Allah, fa atallahu bunyanahum minal qawaid fa kharra alaihim as-saqafu min fawqihim. Ya, maka mereka membawakan maksudnya pernah di zaman dahulu Raja Namrud bin Kan'an, ya, dia membangun istana yang sangat tinggi. Istana yang sangat tinggi yang tingginya 500 hasta. 5.000 hasta, 5.000 hasta. 5.000 hasta berarti sekitar 2,5 kilometer tingginya, ya. Mengalahin Burj Khalifa, ya. Yang ada di Dubai. Ini katanya Allah alam, ya. Kemudian karena kesombongannya, ya, kalau 5.000 hasta satu hasta segini setengah meter, kalau 5.000 hasta berarti berapa? 2,5 kilometer. Dan itu mungkin orang-orang bikin Sphinx yang mana di Mesir aja sampai sekarang bagaimana bikinnya orang bingung, ya. Artinya bisa jadi di zaman dahulu ada teknologi dalam pembangunan yang hebat, yang luar biasa, yang mungkin orang sekarang tidak tahu, ya. Ya. Maka dia bangun, ya. Seperti para ulama sebutkan, seperti Zulkarnain ketika membuat dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, luar biasa. Dia kumpulkan atuni zubarul hadid, datangkanlah potongan-potongan besi, hatta idza sawa baina sadafaini. Kemudian 2 gunung yang tinggi ditumpuk besi sampai rata di atas 2 gunung. Kemudian nyalakan api, hatta idza jalahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra. Dinyalakan api sampai besi tersebut merah. Nyalanya pakai apa juga enggak tahu, ya. Bagaimana pakai api apa menyalakan gunung besi. Bukan tumpukan besi, gunung besi, karena tembok tersebut tentu sangat tinggi, ya. Gunung besi kemudian dibakar. Setelah dalam kondisi nyala, kata Zulkarnain, ya, datangkanlah kepadaku cairan tembaga untuk aku siramin. Ini juga butuh teknologi, ya. Membuat tembaga yang dalam jumlah yang banyak kemudian dibakar sampai meleleh, kemudian bagaimana menumpahkan itu ke dalam atas gunung juga nggak gampang. Kira-kira pakai alat apa? Nggak gampang. Dalam kondisi panas, kemudian pakai alat apa untuk bisa menuangkan cairan tembaga tersebut ke gunung besi. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi di zaman dahulu ada teknologi yang canggih yang mungkin dia tidak tahu, ya. Kalau Nabi Sulaiman ajaib, ya, bikin istana dari apa? Kaca, ya. Sampai sekarang belum ada yang bisa bikin istana dari kaca dengan kaca yang lebar, yang luas tanpa ada sambungan-sambungannya. Sampai Bilqis tatkala lewat dia menyangka itu hasibat hulujjah, dia menyangka ada sungai di bawahnya karena tidak ada petak-petaknya, jadinya benar-benar kaca yang luas, ya. Sampai sekarang, zaman sekarang tidak ada yang bisa bikin. Maksud saya, ya, bisa jadi zaman dulu ada kemodernisasi atau teknologi tertentu yang mungkin kita tidak tahu, yang ilmunya mungkin sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Raja Namrud bin Kan'an dia pernah membangun bangunan dengan tinggi 5.000 hasta, yaitu sekitar 2,5 kilometer. Ngomong-ngomong, Burjul Khalifah atau Khalifah Tower berapa kilo? Setahu saya sekilo lebih dikit atau sekiloan. Cuma sekiloan, ya. Waktu saya naik sampai 800 meter atau enggak salah, ya. Saking tingginya sampai mereka mengatakan orang buka puasa di 3 waktu, ya. Yang pertama buka puasa dulu, yang atas belum, nunggu. Kemudian nanti yang orang tengah buka puasa, yang paling atas apa? Belum. Kalau ingin buka puasa di luar, turun pakai lift ke bawah. Biar buka puasa di luar, ya. Karena orang yang di bawah lebih cepat buka puasa daripada yang di atas, ya, saking tingginya. Tapi itu pun tidak sampai 2 kilo. 1 kiloan, entah 1,2 kilo. Ternyata Raja Namrud pernah membuat bangunan 2,5 kilometer, ya. Kemudian
Karena kesombongannya, karena kekufurannya, dia ngaku sebagai Tuhan, maka Allah benamkan itu bangunan yang tinggi tersebut. Allah benamkan dalam bumi. Itu yang disebut dengan khasfu Babil. Ya, areal longsor atau amblas yang ada di daerah Babil atau Irak. Nah, tatkala Ali bin Abi Thalib melewati tempat tersebut, Ali bin Abi Thalib tidak mau salat. Dia tidak mau salat. Bahkan dia ulangi 3 kali, aku tidak akan salat, aku tidak akan salat, aku tidak akan salat. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian melewati lokasi tersebut, baru kemudian Ali bin Abi Thalib baru salat. Ya. Taib. Ini dalil bahwasanya Ali tidak mau salat di situ. Tapi apakah hukumnya haram ataukah makruh? Wallahu alam bisawab. Ya. Tidak dijelaskan. Jelas Ali enggak mau salat di situ. Ini mazhabnya Ali bin Abi Thalib, tidak mau salat di situ. Ya. Dan ini didukung oleh hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibnu Umar, kata Nabi SAW, janganlah kalian masuk ala haula'il mu'adzabin, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Nabi ucapkan ini kapan? Waktu Nabi SAW akan perang Tabuk atau sepulang dari perang Tabuk, melewati daerah namanya Madain Saleh, tempat tinggalnya kaum Nabi Saleh. Ya. Sekarang namanya daerah namanya sebuah kota kira-kira 300 km dari atau 250 km dari kota Madinah sebelah utara, namanya Al-Ula. Al-Ula. Saya 2 kali ke sana ya. 2 kali ke sana dan saya sempat juga mampir di tempat ini, Madain Saleh. Nabi waktu melewati daerah tersebut, ya. Jadi kalau kita mau ke Tabuk, kita lewat dari Madinah ke arah utara sekitar 200 kilo atau 150 km akan lewat Khaybar. Setelah lewat Khaybar kita akan lewat Al-Ula. Setelah Al-Ula baru kemudian kita ke Tabuk. Tabuk 750 km dari kota Madinah. Setelah itu baru kita ke negeri Syam, ya. Ke negeri Syam, ya. Ke negeri Syam. Adapun Yaman sebelah selatan kota Madinah, ya. Di sebelah utara ke arah negeri Syam, ke selatan ke arah Yaman. Ketika Nabi melewati kota Al-Ula yang sekarang namanya Al-Ula, dia masuk dalam provinsi kota Madinah, ya. Kemudian Nabi melewati areal yang pernah ditinggali oleh kaum Nabi Saleh, kaum Samud, maka Nabi berkata, jangan kalian masuk ke areal mereka. Jangan kalian masuk ke areal mereka. Kecuali kalian dalam kondisi menangis. Illa an takunu bakin. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak menangis maka jangan masuk. Ya. Kenapa? La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai menimpa kalian apa yang pernah menimpa mereka. Taib. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi tidak ingin mampir daerah yang tempat areal pernah diadab, ya. Atau Nabi kalau lewat pun harus segera. Seperti Nabi waktu melewat Wadi Muhassir, Wadi Al-Muhassir, yaitu daerah tempat di mana pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah di situ. Lokasinya antara, kalau antum umrah, antum biasanya kan diajak jalan-jalan ke Mina, ke tempat melihat tenda-tenda jamaah haji. Maka antara Mina dengan Muzdalifah ada namanya Wadi Al-Muhassir, ya. Sampai sekarang pun tidak dibuat tenda-tenda di situ. Di situ pernah diazab tentara bergajah, maka Nabi melewati Wadi Al-Muhassir dengan cepat, ya. Demikian juga waktu Nabi lewat di Al-Ula di Madain Saleh, maka sempat mampir, ya. Kemudian sempat sahabat membuat adonan dari air yang ada di situ, maka Nabi suruh buang semuanya atau dikasihkan ke hewan. Tidak boleh dimakan dari air-air yang bekas ada di situ. Karena ini lokasi pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, ya, Ibnu Hajar menyebutkan waktu Nabi melewati daerah tersebut, "Tsumma qanna'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra as-sayra hatta ajazal wadi." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya ketika melewat daerah tersebut, lembah tersebut, dan dia mempercepat perjalanannya sampai dia melewati lembah di lokasi pernah kaum Madain Saleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kaum Nabi Saleh, kaum Samud tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan. Dari sini seakan-akan Imam Bukhari berbicara tentang hukum salat di lokasi-lokasi yang pernah Allah turunkan azab di situ. Bagaimana hukumnya? Ya. Apakah salatnya batal, tidak sah, ataukah sah tapi berdosa? Ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan tidak sah, sebagian mengatakan sah tetapi berdosa. Ada yang mengatakan makruh.
ada yang mengatakan makruh. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah salat tempat tersebut, ada yang mengatakan haram salat tempat tersebut, ya, meskipun sah, ada yang mengatakan makruh, ya. Sebaiknya dijauhi, tidak untuk salat di situ. Kenapa dikatakan makruh? Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Jabir, hadis yang umum, wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dan bumi dijadikan bagiku tempat salat, maka dimanapun seorang mendapati tempat salat, maka silakan salat di situ, termasuk di daerah yang pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Allah mengatakan maksudnya hukumnya makruh. Kalau bisa jangan salat situ, tapi kalau harus salat situ tidak mengapa, tapi hukumnya makruh. Ada yang mengatakan haram tapi tetap sah. Ya. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kalau kita melewati suatu areal yang kita tahu di situ Allah pernah turunkan azab, maka hendaknya kita boleh lewat, tetapi kita berusaha untuk menangis, untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran, bukan untuk bersenang-senang, ketawa ketiwi. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengingatkan tentang orang-orang yang pergi ke areal al-ula. Saya dengar sekarang dibuka bisa berkunjung ke sana, ziarah ke sana, ya, jalan-jalan ke sana. Maka kalau ke sana tidak boleh hanya sekedar senang-senang, foto-foto, ketawa ketiwi, hukumnya haram, tidak boleh. Kalaupun ke sana, tidak ke sana lebih baik. Tapi kalau harus ke sana karena ingin tahu, maka hendaknya datang dalam kondisi menangis. Nabi mengizinkan, tapi dalam kondisi apa? Menangis. Ya. Kalau tidak bisa menangis, maka jangan, kata Nabi SAW. Itu menunjukkan orang tatkala melewati areal tersebut, dia harus mengambil ibrah. Apa ibrah yang dia ambil? Yang pertama, dia merenungkan bagaimana kaum Tsamud yang kuat, yang diberi kelebihan oleh Allah, yang bisa memahat, ya, tanhitunal jibala buyuta, yang mereka memahat gunung menjadi rumah, ya. Mereka diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi waktu yang lama menguasai, ya, areal tersebut, namun tiba-tiba Allah matikan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Ya, maka seorang mengambil ibrah pelajaran bahwasanya kesehatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kalau Allah berkehendak tidak akan menghalangi kita dari kematian sedikit pun. Ya, jangan terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki, jangan terpedaya dengan kekayaan kita miliki. Harta yang kita miliki tidak akan menunda kematian kita sedikit pun. Ya. Alladzi jama'a mala wa addadah yahsabu anna mala akhladah. Orang kafir sikapnya menunggu harta, mereka menyangka hartanya akan, ya, menunda kematiannya. Kalla, sekali-sekali tidak. Oleh karena ini kita ambil pelajaran, dan itu direnungkan oleh seorang dengan dalam sehingga dia bisa menangis. Nabi suruh dia menangis untuk menenungkan hal tersebut. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, di antara perenungan yang harus kita renungkan, ya, bagaimana mereka kaum Tsamud, mereka diberi kenikmatan oleh Allah, namun mereka balas dengan kekufuran. Mereka balas kenikmatan dengan kekufuran. Ya, maka ini suatu hal yang sangat mengenaskan. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka balas dengan kekufuran, akhirnya Allah memberi azab kepada mereka. Oleh karena dengan merenungkan hal tersebut, tidak mengapa kalau kita datang ke situ untuk merenungkan hal tersebut. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengambil perenungan, hanya lewat ketawa ketiwi, foto sana foto sini, mejeng di depan lokasi tersebut, maka ini tidak boleh hukumnya. Khawatir orang yang kesana dalam kondisi demikian, ketawa ketiwi, foto-foto, kemudian akan menimpa mereka apa yang ditimpa oleh kaum Tsamud. Bukan azab, tetapi kekufuran. Bisa jadi timbul kekufuran, bisa jadi menggampangkan maksiat, ya, bisa jadi hatinya mati, terjadi banyak, ya, musibah, dia tidak mengambil ibrah. Dia hanya menganggap ini hanyalah kejadian alam semata. Walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Kata Allah, sungguh kami telah menimpakan azab kepada mereka, hukuman famastakanu li rabbihim. Mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka. Wama tadarraun, wama yatadarraun. Mereka tidak merendahkan di hadapan Allah. Dan ada orang-orang seperti itu. Allah kasih hukuman, Allah kasih teguran, mereka cuek aja. Lihatlah bagaimana Fir'aun. Allah berikan, ya, hukuman silih berganti, tapi dia tidak merubah sikap. Famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Mereka tidak tunduk kepada Allah dan mereka tidak merendah di hadapan Allah. Khawatir kalau orang seperti ini tidak mengambil ibrah, dikasih teguran oleh Allah dia cuek-cuek saja. Dikasih musibah oleh Allah dia nyalahkan orang lain. Dia tidak tahu bahwasanya musibah yang menimpa dia karena maksiat yang dia lakukan. Kenapa? Hatinya sudah mati. Sebagaimana matinya hati-hatinya kaum Tsamud. Itu maksudnya. Meskipun mungkin tidak turun azab sebagaimana, ya, guntur yang menimpa kaum Tsamud, tetapi hati dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau antum diberi kesempatan untuk ke sana, ya,
Maka tujuan untuk mengambil apa? Ibrah. Tapi kalau tidak ke sana lebih baik. Tidak ke sana lebih baik. Tapi kalau antum mau ke sana harus seperti itu, harus masuk dalam kondisi menangis. Sekarang tinggal buka YouTube aja ada, enggak usah harus ke sana ya. Tinggal buka apa? YouTube. Taib, Ustaz, pertanyaan. Lokasi-lokasi yang kemudian terjadi longsor, apakah itu pasti azab? Pernah longsor di situ, pernah longsor, pernah ambles. Apakah itu kita boleh sholat di situ? Ini daerah pernah longsor. Jawabannya bahwasanya kita lihat daerah tersebut apa memang penghuninya terkenal tukang maksiat atau cuma tidak. Kalau tidak ya mungkin cuma ujian, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai apa? Azab. Tapi kalau penghuninya terkenal tukang maksiat, tukang ngadu ayam, tukang zina, tukang narkoba, tukang judi, kemudian tiba-tiba Allah tenggelamkan, jangan sholat di situ ya. Masih banyak masjid. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Kalau lewat segera, jangan pelan-pelan. Ya, lewat, karena jangan sampai hati kita jadi rusak gara-gara lewat tempat tersebut ya. Ini dalil bahwasanya terkadang Allah memberi teguran dan kita bisa lihat teguran tersebut ini adalah bentuk hukuman. Nyata dia melakukan kezaliman, dia bermaksiat, dia membangkang kepada Allah, tiba-tiba Allah kasih hukuman. Mungkin bagi dia atau bagi orang-orang yang sepemahaman dengan dia ini hanyalah apa? Hanyalah ya kejadian alam. Bagi kita orang Islam enggak. Bagi kita orang Islam memandang seperti itu adalah apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, bab ke-54, bab as-salati fil bi'ah. Al-bi'ah yaitu atau sauma'ah yaitu tempat kuil ibadahnya orang Yahudi ya. Dulu Bani Israel mereka punya tempat ibadah umum dan ada tempat ibadah khusus. Masing-masing rahib punya apa? Punya kuil sendiri mereka sholat itu atau tempat terbuka untuk orang-orang sholat. Kalau sekarang orang Yahudi tempat ibadahnya apa? Apa? Sinagog apa? Apa namanya? Sinagog ya. 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 Nasara namanya gereja atau kanisa. Apa hukumnya sholat di situ? Sholat di gereja atau sholat di kuilnya Yahudi ya? Apa hukumnya? Ya. Kemudian dikiaskan juga dengan tempat-tempat peribadatan umat-umat yang lain. Apa hukumnya? Di sini dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab tentang salat di tempat kuil ibadahnya orang Yahudi. Wa qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna la nadkhulu kana'isahum min ajli tamathil allati fiha suwar." Kami tidak masuk ke gereja kalian wahai Pak Pendeta, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ada patung-patung di situ dalam gereja kalian tersebut, aku tidak mau masuk. Ini saya katakan ini hadisnya hadis apa? Mu'allaq apa hadis musnad? Hadis apa? Mu'allaq. Karena tiba-tiba langsung berkata Umar. Tetapi hadis mu'allaqnya bisigoti tamrid atau sigot jazm? Jazm karena qala berkata. Kalau dikatakan, diriwayatkan itu perlu dicek lagi sanadnya. Apakah dhaif atau sahih? Tapi kalau berkata maka sanadnya sahih sampai Umar. Tetapi Imam Bukhari tidak mendatangkan sanadnya karena bisa jadi sanadnya tidak sesuai dengan kriteria sahih Al-Bukhari. Paham ya? Banyak hadis sahih, kata Imam Bukhari, hafiztu mi'at alf. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku menghafal 200.000 hadis dhaif. Artinya Imam Bukhari tahu banyak hadis-hadis sahih tapi dia tidak masukkan dalam bukunya kecuali sekitar 7.000 bil mukarrar dengan pengulangan. Tanpa pengulangan sekitar 4.000. Terus yang lainnya puluhan ribu, 90 ribunya kemana? Ya sahih tetapi tidak sesuai dengan kriteria siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, makanya tidak masuk dalam sahih Bukhari. Karena sebagian orang terkadang hadis ini sahih tapi dhaif. Kenapa? Tidak ada dalam sahih Bukhari. Banyak hadis sahih tidak dalam sahih apa? Sahih Bukhari. Oleh karena terkadang Abu Isa At-Tirmidzi bertanya kepada gurunya Imam Bukhari, apakah hadis sahih ini sahih? Bukhari mengatakan sahih. Padahal tidak ada dalam bukunya. Taib. Yang kedua, wa kana Ibnu Abbas, sama hadis ini muallaq juga dengan sigatul jazm wa kana, dan adalah Ibnu Abbas yusalli fil bi'ah. Ibnu Abbas salat di kuilnya orang Yahudi. Illa bi'atan fiha tamathil, kecuali kuil yang ada patung-patungnya, baru dia tidak mau salat. Inilah mazhab dua sahabat, Umar bin Khattab dan juga mazhabnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Baik, kita bacakan hadisnya. Qala haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdah an Hisham bin Urwa an abihi Urwa ibn Zubair an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasanya Aisyah bercerita bahwasanya Ummu Salamah yang pernah tinggal di negeri Habasyah sebagaimana kita telah sampaikan pada pekan yang lalu, dia bercerita kepada Nabi waktu beliau berada di negeri Habasyah, beliau pernah melihat sebuah gereja di negeri Habasyah, yuqalu laha Maria, yang gereja tersebut ada namanya, gereja Maria. Gereja apa? Maria. Maksudnya jadi Maryam, ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Fa dzakarat lahu ma ra'at fiha minas suwar. Maka Ummu Salamah bercerita dia melihat gambar-gambar atau patung-patung di gereja tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Ulaika qaumun idza mata fihimul 'abdus salih awir rajulus salih banu ala qabrihi masjidan." Mereka itu orang-orang Nasara adalah suatu kaum yang jika ada hamba yang saleh meninggal atau ada lelaki yang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar tersebut di masjid tersebut atau di gereja tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah orang-orang terburuk di sisi Allah, yaitu pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi Nabi mengingkari apa yang mereka lakukan, membangun masjid di atas kuburan orang soleh, apalagi ditambah dengan gambar-gambar atau patung-patung. Taib, kita bahas apa hukumnya solat di gereja. Yang pertama adalah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebut oleh Ibnu Hajar. Asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, ya, dari jalan Aslam Maula Umar. Beliau berkata, Aslam, lamma qadima Umar Syam, tatkala Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, sana alahu rajulun min Nasara ta'aman wa kana min udhamaihim. Maka ada salah seorang pembesar Nasara memuliakan Umar dan dia buat makanan buat Umar, dan kita tahu bahwasanya makanan ahlul kitab hukumnya apa? Halal. Ya. Ada yang mengatakan orang ini namanya adalah Konstantin. Maka dia bikin makanan buat Umar. Kemudian dia berkata, "Uhibbu an taji'ani wa tukrimani." Rupanya dia undang di gereja untuk makan di mana? Di gereja. Kata dia, "Wahai Umar, aku suka kau datang, kau muliakan aku datang untuk makan makanan yang aku sediakan untukmu." Faqala lahu Umar, Umar berkata, tanpa basa-basi, tanpa mujamalah, inna la nadkhulu kana isakum, kami tidak bisa masuk di gerejamu. Min ajli suwar lati fiha, Umar sebutkan karena ada patung-patung di situ. Ya. Maka ini dalil bahwasanya sebab Umar tidak mau salat atau tidak mau masuk di situ karena ada apa? Karena ada patung-patung. Ya. Seandainya tidak ada patung-patung, Umar masuk atau tidak? Masuk. Saya tidak ada patung-patung, Umar masuk. Kemudian dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas riwayatnya disambung oleh Al-Baghawi, ya. Kemudian dalam riwayat tersebut dari Ibnu Abbas, kalau ada ada kuil, enggak ada patungnya, dia salat. Kalau ada patungnya, dia enggak salat. Dalam sebagian riwayat, fa in kana fiha tamathil kharaja fa shalla fil matar. Kalau ternyata di situ ada patung, Ibnu Abbas keluar salat meskipun ada hujan, dia enggak peduli karena di situ ada patung. Ini merupakan dalil bahwasanya salat di kuil atau di gereja tidak jadi masalah kalau tidak ada patung-patung. Kenapa boleh? Karena berdasarkan keumuman hadis, ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah menjadikan bagiku seluruh bumi adalah tempat boleh untuk apa? Salat. Dalam riwayat kecuali al-hammam wal maqbarah, kecuali kuburan dan tempat pemandian. Selain itu boleh. Semua gereja termasuk bumi Allah atau bukan? Kuil termasuk bumi Allah atau bukan? Termasuk bumi Allah. Dimanapun kita dapati silakan salat. Yang jadi masalah jangan sampai ada patungnya, itu saja yang tidak boleh. Oleh karenanya para ulama khilaf dalam masalah hukum salat di gereja kalau ada patungnya. Kalau tidak ada patungnya maka zahirnya boleh, enggak ada masalah. Dan ini dipraktikkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Kalau ada patungnya maka ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan haram secara mutlak kalau ada patungnya, ya. Yang mengatakan haram, mereka mengatakan kalaupun salat sah tetapi haram.
Kenapa? Karena larangan bukan berkaitan dengan zat salat, tapi berkaitan dengan tempat. Ya, kita tidak boleh masuk ke tempat yang situ ada patung, karena malaikat tidak masuk dalam tempat tersebut. Al-malaikatu la yadkhuluna baitan fiha suwar wa fiha kalb. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada baitan fihi suwar wa kalbun. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada patung dan ada anjing, ya. Maka jangan salat di situ. Tapi kalau seorang salat, maka salatnya sah, namun dia dosa. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang diperinci bahwasanya kalau ada patungnya tidak boleh, kalau tidak ada patungnya maka boleh. Dan subhanallah di zaman sekarang terkadang hal ini dibutuhkan. Seperti saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara kafir, mereka mau salat Jumat nggak ada tempat, masjid belum ada, bikin masjid nggak gampang, masjid mahal, ya. Sebagian kawan-kawan kita orang Indonesia di luar negeri sana, di Eropa atau di Australia, mereka ingin bangun masjid, mereka utang dulu di bank. Utang di bank untuk bangun apa? Masjid. Darurat. Kalau enggak bisa bangun masjid. Akhirnya setelah itu mereka kumpulkan orang-orang untuk melunasi utang tersebut. Untuk wakaf fisabilillah, melunasi hutang di bank. Dan itu mereka lakukan, ya. Saya cuma lihat aja, saya bengong juga waktu itu, ya. Ya, tapi ya begitu. Saking susahnya untuk bangun apa masjid, harganya sangat mahal, ya. Akhirnya terkadang mereka sewa gereja untuk sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Ya. Jawabannya boleh. Syaratnya apa? Syaratnya patung-patungnya ditutupin. Kalau ada patung Yesus di situ ditutupin pakai apa? Selimut. Itu pakai plastik, tutupin. Ada patung Bunda Maria, tutupin. Tapi kalau ternyata ya, tidak bisa ditutupin, kalau mereka tetap sholat maka tetap aja sah, cuma mereka melanggar aturannya. Harusnya jangan, ya. Tapi terkadang darurat mau sholat di mana? Karena mereka sholat di jalan, tidak mungkin, dilarang. Mereka tidak menemukan tempat untuk bisa melaksanakan ibadah berkaitan dengan aturan pemerintah di situ setempat. Oleh karenanya mereka terkadang harus sewa gereja untuk sholat di gereja. Tapi alhamdulillah sekarang di negara-negara Eropa banyak sekali gereja dijual, ya. Saya ke masjid situ, tulis ini dulu, ada tulisannya. Ini adalah kuilnya Yahudi, sinagognya Yahudi, dibeli oleh kaum muslimin, sekarang jadi gereja dan saya sholat di situ. Ya. Kok jadi apa? Jadi masjid. Jadi masjid. Ya. Sampai di daerah tersebut, pemerintahnya mengeluarkan peraturan tidak boleh jual gereja. Bayangkan. Kenapa? Karena gereja sepi, nggak ada yang datang. Sampai teman-teman bercanda, Ustadz itu orang solehnya di situ sudah goyang-goyangin bel, dung, nggak ada yang datang. Yang datang nggak ada yang, maintenance kan mahal, mending dijual. Dijual, yang beli sama orang Islam. Kumpulin duit, beli. Jadi masjid ini semuanya bekas gereja, sebagian bekas sinagog, ya. Alhamdulillah Islam berkembang, ya, dengan pesat dan cepat di negara-negara non-muslim. Hampir setiap hari ada yang masuk Islam dan ada gereja yang bisa dibeli. Alhamdulillah, meskipun mereka mungkin menentang Islam, tapi bagaimanapun alhamdulillah cahaya Allah tidak akan redup. Tetapi seandainya misalnya kita di tanah air, ya, tidak ada keharusan ke sana atau menimbulkan persepsi yang buruk, sebaiknya tidak usah, ya. Sebaiknya tidak usah. Seperti, ya, dalam hadis, tatkala ada seorang bernazar, nazar rajulun an yanhara ibilan bibuana, ada seorang sahabat bernazar untuk menyembelih onta di Buana. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Bolehkah saya menyembelih di Buana? Kata Nabi SAW, hal fiha aidun min a'yadihim, hal fiha wasalun min awthanil jahiliyati tu'bad. Apakah di sana pernah ada berhala yang disembah? Tidak ada, ya Rasulullah. Apakah di sana ada perayaan hari raya mereka? Tidak ada, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu aufi binadrik, silakan kau sembelih ontamu di sana. Kata para ulama, tidak boleh kita sembelih di suatu lokasi yang situ juga ada kegiatan menyembelih kepada selain Allah. Kenapa? Karena kalau kita ke situ, orang menyangka kita berpartisipasi dan ikut mendukung acara kesyirikan. Paham? Ya, tapi kalau hal itu sudah tidak sudah hilang, persepsi tersebut sudah hilang, maka tidak mengapa. Seperti kalau orang-orang sholat di gereja di Eropa atau di daerah barat sana, mereka tahu mereka tidak sedang mengagungkan apa? Nabi Isa, ya. Tapi mereka sedang menyembah Allah. Apalagi tata cara ibadahnya berbeda. Ya, kalau orang Nasoro tepuk-tepuk tangan beribadah sambil nyanyi. Kalau orang Islam apa? Salat. Ya, tidak ada tepuk-tepuk tangan. Orang Islam apa? Salat, ya.
Jadi cara ibadahnya berbeda sehingga tahu yang diibadahi bukan bukan Nabi Isa yang diibadahi. Ya, oleh karenanya sebaiknya patung-patungnya ditutup. Tapi kalau kita tanah air, kita nggak ada tidak ada keperluan untuk sholat di mana? Di gereja. Kita lihat bagaimana para sahabat, mereka hanya pernah sekali atau sesekali, bukan menjadikan kebiasaan untuk menyengaja sholat di mana? Di kuilnya ibadah orang-orang lain. Ya. Tapi misalnya kita suatu hari sedang jalan-jalan di satu kuil, ya, kemudian tidak ada patung di situ, ya tidak mengapa kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai orang lihat, ini sudah murtad. Jangan sampai. Itu yang saya khawatirkan. Jadi meskipun hukumnya tidak mengapa, tapi jangan sampai menimbulkan kemudaratan. Orang tidak mengerti, salah persepsi, menyangka kita ternyata menyembah Tuhan mereka, ya, atau kita membenarkan agama mereka, itu jadi masalah. Tapi kalau tidak ada hal tersebut, yang dikhawatirkan tidak ada, maka silakan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, bab berikutnya, babun nomor 435 436. Imam Bukhari berkata rahimahullah, hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Zuhri akhbarani Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum qala, Aisyah dan Ibnu Abbas berkata, lamma nazala bi Rasulillah tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, nazala al-maut bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, maka Nabi melemparkan atau mengambil khamisah, semacam selimut untuk menutup wajahnya. Nabi demam, ya, Nabi demam, panas. Ala wajhi. Fa idza tamma biha, tatkala sudah seruat, susah napas, kasyafaha, Nabi buka lagi selimutnya. Nabi demam, ya, dan badannya sangat panas sampai panasnya 2 kali lipat. Kasyafan wajhi, maka Nabi buka lagi kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam kondisi demikian Nabi berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, bukan masjid, maksudnya sebagai kanisa, sebagai gereja atau biya, maksudnya sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u, maka Nabi Aisyah menjelaskan, Nabi mengatakan demikian untuk memperingatkan perbuatan mereka. Hal itu tidak boleh. Kemudian dalam hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Maslam an Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah memerangi orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, Apa hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya tauhid. Bahwasanya Nabi menjelang meninggal memperingatkan akan bahayanya menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Ibadah. Karena itu salah satu sarana yang sangat memudahkan orang terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan Nabi khususkan kuburan orang soleh. Ya. Karena itu yang orang semangat untuk bikin ibadah di situ. Orang kuburan orang awam, ya, orang nggak bikin masjid di situ. Tapi yang dispesialkan kuburan orang soleh, orang yang dulu baik, itulah mungkin yang dibesarin, diberikan ruangan, dijadikan tempat untuk ibadah, untuk tempat salat, seperti masjid, ya, seperti masjid sebagaimana pernah saya sampaikan, ya, disebut dengan dhariha, al-dhariha, dan ini dharihahnya wali ini Habib ini, besar, dibuat besar seperti masjid. Itu benar-benar bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ke sana baca Quran di situ, akhirnya lama-lama mungkin minta kepada Allah, ini minta melalui sang mayat dan macam-macam, kita enggak tahu, namanya syaitan, ya, masuk dalam hati kemudian menjerumuskan orang sedikit di masjid. Oleh karenanya Asy-Syaukani, ulama Yaman, mengingatkan hal ini, ya. Imam Syaukani mengingatkan bagaimana kalau suatu kuburan dia besarin, kemudian tutup dengan misalnya kelambu, kemudian dikasih wangi-wangian, ditulisin macam-macam, ya, orang kalau masuk akan ada perasaan ini orang soleh, ada pengagungan. Disitulah dia bisa digelincirkan oleh syaitan. Dan sudah terjadi orang-orang terjerumus dalam kesyirikan karena pengagungan terhadap orang soleh, cukup nyata, seperti orang Nasara yang berlebihan kepada Nabi Isa, seperti orang Yahudi berlebihan kepada Uzair, seperti kaum Nuh yang berlebihan kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasra. Maka Nabi wajar kalau Nabi hati-hati, Nabi memperingatkan, jangan bilang kita orang Islam enggak begitu. Buktinya ada yang minta kepada mayat-mayat. Saya pengajian kemarin, saya lihat ada orang bawa zikir, isinya minta kepada wali-wali. Ya, saya sempat foto, ini saya cari lagi. Tapi di situ, ya fulan, ya fulan, ya fulan, engkaulah ini, subhanallah. Jadi itu terjadi. Apa yang dikhawatirkan Nabi terjadi, oleh karena Nabi menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan sampai sebelum Nabi SAW meninggal.
Ya, sampai Nabi SAW. Apalagi Nabi berkata, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu, Yahudi Nasrani. Ya, Nabi bilang sungguh kalian akan mengikuti. Kemudian seorang mengatakan tidak mungkin kita minta kepada penghuni kubur, enggak mungkin kita syirik. Ya akhi, Nabi kalau tidak mungkin ngapain Nabi ingatkan? Ngapa Nabi mati? Hati-hati laknat Allah. Kenapa Nabi ngomong begitu? Seakan-akan bukan perkara yang perlu dikhawatirkan. Tatkala Nabi ngomong begitu menjelang Rasulullah SAW meninggal, berarti sesuatu yang perkara dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nabi mau meninggal dia ucapkan hal-hal yang dia khawatirkan. Ya perlu diingatkan kepada umatnya jangan sampai terjerumus dalam hal tersebut. Ibnu Hajar berkata mengomentari hadis-hadis ini, wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam alima annahu murtahilun min dzalikal marad, seakan-akan Nabi tahu bahwasanya dia akan meninggalkan dunia ini gara-gara penyakit tersebut. Fa khafa an yu'azzam qabruhu, maka Nabi khawatir kuburannya diagungkan. Kama fa'ala man madha, sebagaimana yang dilakukan oleh orang sebelum yang telah lalu. Fala anal yahuda wan nasara, maka Nabi melaknat Yahudi Nasrani isyaratan ila dhammi man yaf'alu fi'lahum, sebagai isyarat untuk mencela orang yang melakukan perbuatan mereka. Nabi khawatir diagungkan ya. Enggak usah kita bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saja diagungkan, derajatnya masih jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ke sana pergi seperti apa kuburan Mbah Priuk padahal isinya enggak ada. Isinya enggak ada. Ada sampai MUI sudah keluarkan buku tidak ada isinya Mbah Priuk di situ. Orang datang menangis di sana. Kalau di masjid enggak bisa nangis, di situ menangis ya. Di masjid enggak bisa khusyuk, di situ apa? Khusyuk. Mereka menjadikan adriha ya. Kuburan-kuburan tersebut saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang lebih berbondong-bondong menuju kuburan-kuburan tersebut daripada ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang lebih khusyuk ke kuburan-kuburan tersebut daripada ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang saya bersafar jauh-jauh daripada ke rumah-rumah Allah yang sudah dibangun oleh kaum muslimin. Kenyataannya kenapa? Karena ada orang soleh di situ. Ya mungkin pertama cari berkah ustaz. Ya lama-lama setan menggelincirkan dan terjadi. Orang minta kepada penghuni kubur. Sampai ada fatwa mengatakan tidak mengapa minta kepada mayat-mayat. Karena mereka telah diberi izin oleh Allah untuk bisa memberikan manfaat. Subhanallah. Saya pernah tulis masalah ini karena ada sebagian berfatwa demikian. Jangan bilang tidak mungkin terjadi ya. Setan iblis memang sudah istirahat. Iblis masih bekerja sibuk. Bagaimana caranya orang terjerumus dalam kesyirikan? Baik, bab berikutnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidun wa tahura, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid untuk ibadah dan untuk bersuci. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan, Imam Bukhari berkata haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Husyaim qala haddatsana Sayyar wa huwa Abu al-Hakam qala haddatsana Yazid al-Faqir qala haddatsana Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan 5 perkara yang para nabi sebelumnya tidak pernah diberikan 5 perkara ini. Di sini pernah kita baca sebelumnya, hadis sudah lewat. 5 perkara tersebut, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang Allah tanamkan kepada hati-hati musuhku padahal masih 1 bulan perjalanan. Artinya dari jarak jauh sebelum terjadi peperangan mereka sudah ketakutan. Itu di antara pertolongan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti waktu Nabi pergi perang Tabuk, ya Nabi berangkat. Ya, pasukan Romawi mungkin ratusan ribu. Tapi waktu Nabi sampai di Tabuk enggak muncul mereka sama sekali. Ada ketakutan. Ya. Ada ketakutan yang mereka rasakan. Kata para ulama, bagaimana dengan umat Rasulullah SAW? Akan Allah juga bantu dengan bantuan yang sama jika mereka beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan bumi dijadikan bagiku tempat ibadah dan sebagai alat untuk bersuci, itu untuk tayammum. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakul salat falyusalli, ini kata Nabi, maka siapapun seorang dari umatku mendapati waktu salat, salatlah dimanapun dia berada. Kebetulan lagi dalam gereja, salat aja. Ini yang dijadikan oleh para ulama, boleh salat dimanapun selama dengan syarat dalam gereja tidak ada apa? Tidak ada patung. Wa uhilat liyal ghanaim, dan aku dihalalkan ghanimah. Adapun nabi-nabi terdahulu tidak dihalalkan ghanimah. Kalau mereka perang, mereka menang, berjihad, ghanimah dikumpulkan, maka datang api ta'kuluhun nar. Api datang dari langit kemudian habisin ghanimah tersebut. Subhanallah, zaman dulu mukjizat luar biasa ya.
Kumpulin datang habis. Berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau api tidak turun-turun, berarti ghanimahnya bermasalah. Ada yang nyolong, ada yang ini. Ya, sekarang banyak yang gaib. Ujian semakin apa? Hal yang gaib, kita tidak melihat hal tersebut. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah. Dulu setiap nabi diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ila nasi kafah. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat khusus, yaitu syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatian kita di sini, kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Bumi dijadikan tempat ibadah bagiku dimanapun aku berada. Sehingga kata para ulama, dahulu orang-orang Bani Israel mereka tidak boleh ibadah di sembarang tempat. Mereka harus bikin kuil atau tempat tertentu. Adapun umat Islam dimanapun dia berada, yang tidak boleh cuma dua, pekuburan sama apa, hammam, daerah pemandian. Selain itu dimanapun tidak mengapa untuk sholat. Taib, waktu sudah habis ya. Silakan azan, yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tanggal berapa? Insyaallah masih bisa ya. Taib, azan silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pertanyaan, Ustaz, mengapa pembahasan ke-55 judulnya hanya bab? Ini kata para ulama, kalau Imam Bukhari yang tulis bab, berarti dia adalah sambungan dari sebelumnya, atau dia rincian dari sebelumnya, dia fara', cabang dari sebelumnya, atau dia masalah daripada sebelumnya, sehingga tidak dibuatlah nama khusus karena masih berkaitan dengan sebelumnya ya. Ustaz, jika saya belum